Di sini Anos bertemu dengan seseorang yang ternyata itu adalah bentuk dari sihir. Dia bernama Eleonor. Ternyata para siswa pahlawan ketika luka-luka yang menyembuhkan adalah Eleonor. Ternyata Eleonor terpenjara di dalam sihir. Dia mengatakan kepada Anos kalau dia bisa mengeluarkan Eleonor, dia akan membereskan semuanya. Kemudian Anos mengeluarkannya, dan terbebaslah Eleonor. Lalu keadaan di dunia nyata semuanya akan normal. Eleonor menceritakan kepada Anos tentang asal-usulnya. Eleonor menggunakan cloning muasal. Ternyata jurus ini sudah ada dari 2000 tahun yang lalu. Penemunya ialah teman dari Kanon, yaitu Jerga. Jerga mempunyai dendam terhadap iblis. Karena itulah dia menciptakan Akademi Pahlawan. Pahlawan Kanon menentang tentang jurus ini. Eleonor masih mempunyai sepercik ingatan tentang 2000 tahun yang lalu. Ternyata setelah menentang Jerga, Kanon dibunuh oleh temannya. Pada akhirnya, Kanon dikhianati dan dibunuh oleh manusia yang dipercayainya. Itulah mengapa pahlawan Kanon tidak bereinkarnasi. Karena dia muak dengan tingkah laku para manusia itu sendiri. Eleonor meminta Anos untuk membebaskan para kloningan tersebut. Dan Anos pun berjanji kepada Eleonor. Ternyata dalang dari semua ini ialah Diego. Diego adalah kepala sekolah dari Akademi Pahlawan. Tiba-tiba ada serangan muncul yang entah dari mana. Bisa jadi itu adalah penyusup. Si penyusup ini dapat mencabut pedang suci. Yang seharusnya tidak mungkin itu dilakukan oleh bangsa selain ras manusia. Diego langsung menyerang para penyusup tersebut. Tetapi sihirnya dapat ditangkis oleh bawahan dari penyusup. Ternyata para penyusup itu adalah 7 kaisar dari iblis. Dan salah satu di antaranya ialah Avos Tilhevia, yang mengaku-ngaku sebagai Raja Iblis Tirani. Lalu Anos mencoba menyerang Avos tersebut. Tetapi Avos dapat menangkisnya. Lalu Avos menyebarkan informasi kepada seluruh istana bahwa dia telah bangkit dari tidur panjangnya. Avos mengajak seluruh iblis untuk memusnahkan para bangsa manusia. Dan dia mendapat dukungan dari rakyat iblis. Lalu Anos mengumpulkan bawahannya untuk mencegah peperangan. Misha, Sasha, Ray, dan teman-teman lainnya ingin ikut membantu Anos. Karena kita semua adalah teman, kata Ray. Pada keesokan harinya, langit menjadi mendung. Teman-teman Anos sudah siap menuju peperangan. Misha dan Sasha mendapatkan tugas untuk berkumpul di barat. Lalu Ray dengan pasangannya mendapatkan tugas yang sama. Lalu tibalah giliran Anos. Dia menyerang pasukan lalu mengatakan bahwa dialah Raja Iblis yang asli. Lalu Anos berteleportasi langsung di depan istana. Anos memasuki istana dan berhadapan langsung dengan Avos. Ternyata selama ini Avos Tilhevia adalah pahlawan Kanon. Kanon mengakui kalau selama ini adalah kesalahan dari ras manusia. Takdir Kanon bereinkarnasi menjadi manusia telah diputus oleh dirinya sendiri. Karena itulah nama Anos dapat dihilangkan. Dengan seiring berjalannya waktu. Lalu lahirlah Raja Iblis buatan, yaitu Avos Tilhevia. Kanon meminta untuk dimusnahkan. Karena sumber utamanya adalah sesuatu yang ditanamkan di dalam as oleh guru Jerga, yaitu kebencian terhadap Raja Iblis. Meskipun begitu, Kanon masih mencintai bangsa manusia. Karena dia adalah seorang pahlawan sejati. Lalu pertarungan antara mereka berdua dimulai. Anos berhasil menghancurkan satu sihir muasal milik Kanon. Anos mengeluarkan sihir mirip dengan ombak untuk menyerang Kanon. Dia berhasil memusnahkan 2 sihir muasal milik Kanon.
Lalu Anos mengeluarkan meteor untuk menghancurkan sihir muasal yang ketiga. Dan dengan jurus-jurus lainnya dia berhasil memusnahkan 5 sihir muasal akar milik Kanon. Anos menyerang dari belakang dan memusnahkan sihir yang keenam. Tinggal sisa 1 sihir muasal akar milik Kanon. Anos mengatakan bahwa Kanon tidak akan menang melawan dirinya. Dan sekarang giliran Kanon yang menyerang Anos habis-habisan. Dia menyerang dengan 2 pedang sekaligus. Anos mengeluarkan meteor kembali. Dan Kanon berusaha untuk menghancurkannya. Dan dia berhasil menghancurkan meteor tersebut. Tetapi entah mengapa tiba-tiba pedang Kanon masuk ke dalam tubuh Anos. Dia bertukar tempat dengan Kanon, lalu si Anos berubah menjadi Avos. Hal itu dilakukan Anos agar nama baik dari Kanon menjadi bersih. Dengan cara begini, maka kebencian para manusia akan sirna. Anos berpesan kalau iblis tidak boleh menghancurkan ras manusia sampai dia terlahir kembali. Lalu Anos menghilang dari muka bumi. Tapi entah mengapa Diego masih bersikeras kalau itu bukanlah Raja Iblis. Dia masih menyerukan pembantaian kepada para iblis. Lalu Komandan Jerga tiba-tiba muncul. Kanon berusaha untuk menyerang Jerga, tetapi itu tidak mempan. Sasa dan Misha masih percaya kalau Anos masih hidup. Sasa dan Misha bergabung menjadi satu dan berubah menjadi seseorang yang lain. Lalu dia menyerang Jerga setelah perubahannya. Jerga mengeluarkan sihir kegelapan. Dia mengurung para manusia di pertarungan dengan sihirnya. Lalu Anos muncul tiba-tiba di hadapan Jerga. Anos dan Kanon, mereka bekerja sama untuk mengalahkan Jerga. Anos mengeluarkan jurus rantai untuk mengikat Jerga. Jerga dapat menangkisnya dan dia dapat menyerang balik Anos. Sekarang giliran Anos untuk mengerahkan jurusnya. Lalu teman-teman Anos menyanyikan lagu untuk Anos. Hal ini untuk menaikkan semangat pertarungan. Lalu Anos menyerang dengan sihir petir hitam kepada Jerga. Anos membuat sebuah kastil besar dan memunculkan pedang iblisnya. Dia berkolaborasi dengan Kanon untuk menghajar Jerga. Serangan kolaborasi antara Kanon dan Anos akhirnya berhasil. Lalu Jerga musnah dari hadapan mereka. Lalu Anos disambut baik oleh teman-temannya. Bahkan dia disambut oleh orang tuanya di rumah. Anos, Sasa, dan Misha lalu makan bersama di rumah Anos. Dan akhirnya cerita pun selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton review Saib Kun. Kita akan bertemu kembali di review berikutnya. Dadah!